Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan kita bahas tentang para pihak, kemudian alasan pemberhentian dan isi permohonan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Untuk pemohon itu sudah pasti dan termohonnya juga sudah pasti, yaitu DPR. Kemudian termohonnya adalah presiden dan atau wakil presiden. Untuk termohon ini berarti bisa presiden saja atau wakil presiden saja atau kedua-duanya, presiden dan juga wakil presiden sebagai termohon. Tergantung kepada siapa yang melakukan pelanggaran hukum. Sementara itu untuk alasan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, yang pertama adalah adanya pelanggaran hukum. Dan kemudian yang kedua, presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk pelanggaran hukum itu bisa berupa pengkhianatan terhadap negara atau melakukan pemberontakan atau melakukan hal-hal yang harusnya menjadi rahasia negara dijual atau diberikan kepada negara lain. Kemudian juga termasuk di dalamnya pelanggaran hukum yang bisa dijadikan alasan pemberhentian presiden atau wakil presiden adalah karena melakukan korupsi, karena melakukan penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Untuk tindak pidana berat lainnya di sini adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun atau lebih. Nah, kemudian pelanggaran hukum yang bisa dijadikan alasan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden adalah perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, misalkan melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Sementara itu, alasan presiden dan atau wakil presiden itu tidak lagi memenuhi syarat. Nah, ini meliputi syarat-syarat yang sudah ditetapkan untuk menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Nah, itu ada syarat adalah warga negara Indonesia sejak lahir. Jadi dia lahir di negara Indonesia dan berwarga negara Indonesia. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Ya, kalau ada pemberian dari negara lain tentang kewarganegaraan itu tidak masalah. Tapi kalau dia menghendaki sendiri untuk mendapatkan kewarganegaraan lain selain warga negara Indonesia, maka dia tidak bisa memenuhi syarat untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Kemudian tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara jasmani dan rohani. Kemudian ada beberapa syarat yang itu tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi masuk sebagai syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden, yaitu syarat bertakwa, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Indonesia, kemudian melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang, kemudian tidak sedang memiliki tanggungan hutang baik secara perorangan atau badan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Kemudian tidak dalam keadaan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, terdaftar sebagai pemilik, memiliki NPWP, dan membayar kewajiban pajaknya selama 5 tahun terakhir, belum pernah menjabat presiden dan atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,
setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan proklamasi, tidak pernah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih, usianya sekurang-kurangnya 35 tahun, pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau kejuruan, ya, atau bentuk lain yang sederajat, bukan bekas anggota organisasi terlarang, memiliki misi visi dan juga program untuk melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, itu tadi syarat-syarat untuk menjadi, kalau syarat-syarat tadi tidak terpenuhi berarti bisa diberhentikan. Kemudian tentang isi dari permohonan. Permohonan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat dari pemohon, kemudian uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan atau disebut juga dengan petitum atau fundamentum petendi. Nah, kemudian yang terakhir ada hal-hal yang diminta untuk diputus dan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung. Nah, hal yang diputus ini disebut juga dengan petitum. Kemudian di dalam posita atau dalam uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, wajib diuraikan tentang adanya dugaan presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Apakah itu pengkhianatan terhadap negara, atau korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Tinggal mana yang diduga dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. Kemudian presiden dan atau wakil presiden itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden kalau memang alasannya adalah yang demikian. Nah, untuk permohonan harus dilampiri dengan risalah atau berita acara proses pengambilan keputusan. Tadi yang pertama kan ada proses atau tahapan DPR. Hasilnya adalah risalah atau berita acara pengambilan keputusan DPR tentang adanya presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kemudian dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan. Jadi fungsi DPR itu kan melakukan pengawasan. Nah, ini juga harus sudah dilakukan pengawasan terhadap perilaku atau perbuatan presiden yang termuat dalam suatu dokumen. Kemudian risalah atau berita acara rapat DPR dan alat bukti lain yang mendukung adanya dugaan pelanggaran hukum. Itulah tentang para pihak, kemudian alasan pengajuan permohonan pemberhentian presiden dan juga isi dari permohonan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.